Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini atau di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan bersama saya Fitri Utami Putri Bintari SPD GR. Nah, di pertemuan kali ini saya ucapkan selamat datang di kelas PPKN. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, supaya kita berdoa itu supaya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan diberikan kemudahan dalam menerima ilmu yang diberikan oleh guru. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk pembelajaran, saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah memahami arti penting norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, sebelum kita memahami arti penting dari norma, tentunya siswa harus mampu memberikan contoh norma yang berlaku di lingkungan masyarakat, keluarga, sekolah dengan benar. Yang kedua, siswa juga harus mampu menjelaskan akibat pelanggaran norma dengan benar. Nah, dari kedua tujuan pembelajaran tersebut, sehingga nantinya siswa mampu menjelaskan arti penting norma untuk mewujudkan keadilan dengan benar dan tepat. Tentunya. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi, kita review dulu ya. Nah, kalau kita lihat dari gambar yang pertama yang sudah kalian terpapang nyata di sana, itu ada gambar beberapa orang sedang apa? Menyeberang jalan di jalan raya lewat apa kira-kira? Melewati pembatas jalan. Padahal apa? Coba kita lihat mundur belakang, itu ada seperti jembatan yang warnanya abu-abu. Iya betul, itu adalah jembatan penyeberangan yang seharusnya apa? Yang seharusnya mereka itu menyeberang jalan menggunakan jembatan penyeberangan. Nah, hal ini sangat merugikan. Merugikan bagi siapa? Merugikan bagi diri sendiri dan orang lain. Nah, selain itu kira-kira ini termasuk norma apa sih? Sebelumnya kita sudah belajar kan macam-macam norma. Ya, betul sekali. Ini termasuk dari norma hukum. Karena apa? Melanggar lalu lintas. Nah, kira-kira kalau hal seperti itu sering terjadi di jalan raya, apa sih yang akan terjadi? Kira-kira akibatnya apa sih? Siapa yang bisa menjawab? Ayo. Ya, tentu saja yang terjadi adalah kecelakaan. Nah, kecelakaan ini bisa diakibatkan dari keserempet motor, keserempet mobil, dan hal ini sangat merugikan bagi siapa? Merugikan diri sendiri, bahkan orang lain. Dari luka-luka saja sampai yang bisa meninggal dunia. Nah, seharusnya apa sih yang harus kita lakukan tuh kalau kita mau menyeberang jalan? Ya, betul sekali. Yang kita lakukan seharusnya adalah menyeberang jalan, baik itu di zebra cross atau di jembatan penyeberangan. Nah, selain itu kalau kita berjalan di pinggir jalan itu sebaiknya kita berada di trotoar, tidak berada di tengah jalan. Nanti ketabrak mobil sama motor dong. Seperti itu. Nah, selanjutnya. Nah, nih, kalau kalian lihat di gambar sebelah kanan itu ada One Indonesian Hita Syadaba Tora 1 toh siji in Indonesian kita orang satu wah. Nah, ini adalah ucapan-ucapan dari berbagai daerah. Nah, ada dari Jong Manado, Jong Java, Jong Ambon, Jong Papua. Nah, dari gambar tersebut apa sih maksudnya? Apa sih maksudnya Miss Tami? Nah, maksudnya adalah norma dalam masyarakat terbentuk karena adanya perbedaan individu. Nah,
Sebagai makhluk individu, manusia memiliki kepribadian, kepentingan, keinginan, tujuan hidup yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, contohnya saja, orang Jawa satu dengan orang Jawa lainnya pasti berbeda kepribadiannya. Walaupun sama-sama satu suku, tetapi bisa berbeda dengan kepribadian, kepentingan, keinginan, bahkan tujuan hidup. Nah, kira-kira mengapa sih norma atau aturan itu penting bagi kita? Mengapa sih peraturan atau norma itu harus kita lakukan, harus kita patuhi? Hayo, siapa yang bisa jawab? Ya, betul sekali. Agar segala perbedaan tersebut, perbedaan kepentingan, perbedaan kepribadian, keinginan, bahkan tujuan hidup tidak menimbulkan perpecahan dan ketidaktertiban dalam masyarakat, sehingga masyarakat itu bisa bersatu. Apalagi Indonesia itu masyarakatnya multikultural. Nah, kita harus saling menghargai, menghormati, terutama menghormati kepentingan, keinginan, tujuan hidup, dan kepribadian orang lain, seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang namanya fungsi aturan dalam masyarakat. Nah, fungsi aturan dalam masyarakat itu ada beberapa. Yang pertama itu ada pedoman dalam bertingkah laku. Nah, aturan ini menjadi pedoman kita dalam bertingkah laku, memuat bagaimana cara kita bergaul dengan orang lain atau pergaulan sosial. Yang kedua, menjaga kerukunan anggota masyarakat, yaitu norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat itu tidak menimbulkan kekacauan atau ketertiban, terutama tidak menimbulkan yang namanya perpecahan atau disintegrasi. Yang terakhir ada namanya sistem pengendalian sosial. Nah, tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Nah, dengan demikian, keberadaan norma melekat dalam kehidupan bermasyarakat. Norma juga diperlukan untuk mewujudkan dan menjaga tatanan kehidupan bersama yang harmonis. Tanpa adanya norma, maka akan terjadi ketidakaturan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ini bisa menjadi salah satu bentuk dari yang namanya perpecahan atau disintegrasi. Selanjutnya, ada yang namanya norma hukum. Norma hukum ini disebabkan oleh norma hukum yang memiliki peranan besar karena sifatnya memaksa dan mengikat seluruh warga negara serta para penyelenggara tanpa kecuali. Jadi siapapun warga Indonesia, baik itu pejabat maupun pemerintah sekalipun, itu harus tunduk dan patuh kepada yang namanya hukum yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya ada landasan hukum. Landasan hukum norma hukum yaitu ada dua. Yang pertama itu ada di pasal 1 ayat 3 yang bunyinya adalah negara Indonesia adalah negara hukum. Yang kedua ada di pasal 27 ayat 1 yang bunyinya adalah segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi siapapun itu, mau itu pejabat maupun itu presiden sekalipun, maupun itu masyarakat biasa, maupun itu aparat berwenang, tetap harus tunduk dan patuh kepada hukum. Apabila melakukan pelanggaran hukum, ya tentunya mendapatkan sanksi yang sepantasnya didapatkan. Selanjutnya, next. Nah, negara hukum. Negara hukum, negara yang berdasarkan segala sesuatu baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara pada hukum tertulis maupun tidak tertulis.
Nah, ada unsur-unsur negara hukum. Nah, unsur-unsur negara hukum ini ada 3 nih, anak-anak. Yang pertama ada yang namanya supremacy of law. Tidak boleh ada kesewenangan sehingga warga harus dihukum jika melanggar hukum. Nah, ini tidak terjadi juga di warga negara tetapi juga di aparat berwenang. Contohnya ada beberapa yang misalkan ada yang menyelewengkan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Biasanya contohnya itu yang para pejabat itu melakukan kesewenangan terhadap jabatannya untuk meraih uang, untuk melakukan tindakan korupsi yang tentunya hanya menguntungkan segelintir orang saja. Dan itu bahkan merugikan semua orang, tidak hanya pemerintah maupun itu juga merugikan masyarakat. Selanjutnya ada equality before the law. Setiap orang sama di depan hukum tanpa melihat status dan kedudukannya baik rakyat maupun jabatannya. Nah, equality before the law ini artinya baik itu pejabat maupun itu masyarakat. Apabila ia melanggar, nah, pasti hukumannya sama. Tidak ada nih yang melihat, oh ini anaknya pejabat, hukumannya pasti ringan. Tidak seperti itu. Jadi semuanya itu dihukumnya itu sama. Terus kemudian ada yang namanya human rights. Adanya jaminan hak asasi manusia dalam undang-undang ataupun keputusan pengadilan. Nah, ini human rights itu untuk apa sih? Untuk kita merasa dilindungi, merasa diprotek oleh negara. Jadi negara itu menjamin hak-hak kita nih, hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk mendapatkan pekerjaan. Ada di pasal berapa? Ya, betul, ada di pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Bisa kalian lihat sendiri ya, apa aja sih itu human rights atau hak asasi apa aja sih yang kita punya. Nah, kalian lihat sendiri ya di buku undang-undang. Selanjutnya ada yang namanya ini. Nah, sebagai warga negara tentunya Bank Indonesia menetapkan aturan hukum dalam penyelenggaraan pemerintah dan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setelah kalian memahami nih negara hukum, kalian juga harus memahami, menyadari, dan melaksanakan hukum tersebut. Nah, norma hukum tidak dapat berjalan sendiri untuk mencapai tujuan keadilan. Maka diperlukanlah alat-alat kelengkapan negara. Paksaan berlakunya norma hukum dilakukan oleh alat-alat perlengkapan negara yang berwenang seperti polisi, hakim, dan jaksa. Nah, contohnya saja, untuk menyelesaikan masalah-masalah perdata seperti pembagian harta warisan dapat mengajukan pengadilan untuk diperiksa dan diputuskan oleh yang namanya hakim. Sedangkan untuk mencegah dan menanggulangi aksi kejahatan dan gangguan keamanan diperlukan namanya aparat kepolisian. Dan yang terakhir, sedangkan untuk mewakili negara melakukan tuntutan terhadap pelaku kejahatan di sidang peradilan dilakukan oleh yang namanya aparat kejaksaan. Nah, pelaksanaan norma hukum untuk mencapai tujuan keadilan membutuhkan alat-alat perlengkapan negara yang berwenang. Ya, yang tadi sudah Miss sebutkan ya, ada hakim, ada polisi, ada jaksa, seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang namanya fungsi dari norma hukum. Fungsi norma hukum ini ada 4 nih anak-anak. Yang pertama ada memberikan pengesahan atau legitimasi terhadap apa yang berlaku di masyarakat. Yang kedua merupakan sebagai alat rekayasa masyarakat. Yang ketiga menjadi sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan. Dan yang terakhir sebagai
senjata dalam konflik sosial. Nah, ini merupakan fungsi dari norma hukum. Nah, seandainya dalam masyarakat tidak ada aturan yang mengatur kehidupan masyarakat, padahal masyarakatnya itu berbeda kepribadian, berbeda pemikiran, berbeda hidup dan lain sebagainya. Nah, ini tentu tidak akan tertib dan timbullah kekacauan di mana-mana. Oleh karena itu, untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, norma hukum itu harus ditegakkan. Nah, setiap pelanggaran norma hukum harus mendapatkan sanksi agar terwujudnya yang namanya keadilan. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan hukum, yaitu terwujudnya keadilan dalam kehidupan masyarakat. Nah, selanjutnya kita masuk ke keadilan. Keadilan berasal dari bahasa Indonesia dengan kata dasar adil, yang artinya sebagai tindakan tidak berat sebelah atau sepatutnya tidak sewenang-wenang. Selanjutnya. Nah, ini ada nih anak-anak. Keadilan itu ada nilai-nilainya. Nilai-nilainya terbagi menjadi 3. Ada keadilan distributif, yaitu hubungan keadilan antara negara terhadap warga negaranya. Nah, ini bisa kalian baca ya, contohnya itu kayak kemarin, saat ini lagi ada yang namanya penyebaran virus corona. Nah, pemerintah ini memberikan subsidi, memberikan bantuan kesejahteraan dengan memberikan sembako-sembako kepada masyarakat yang kurang mampu, terus kemudian membantu para pemilik UKM, memberi modal untuk mereka melakukan usaha lagi. Terus ada yang namanya prakerja, untuk orang-orang yang terkena PHK bisa dibantu oleh pemerintah dengan memberikan modal dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada keadilan legal. Nah, keadilan legal ini adalah hubungan keadilan antara warga negara terhadap negaranya. Nah, ini salah satu bentuknya adalah ketika warga negara itu mematuhi atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalkan nih, kalian bayar pajak motor, atau kalian ketika makan itu bayar namanya pajak tempat. Terus habis itu, selain itu kalian misalkan mengendarai motor, pakai helm, memiliki SIM, memakai spion, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari keadilan legal. Dan yang terakhir ada keadilan komunikatif. Itu adalah hubungan keadilan antara warga negara satu dengan warga negara lainnya. Nah, menurut pandangan hukum, keadilan mengandung arti adanya jaminan negara terhadap anggota masyarakat untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya dan memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hukum menjaga dan melindungi hak-hak anggota masyarakat agar terciptanya keadilan. Di depan hukum, tidak ada seorang pun warga negara yang diistimewakan. Semua warga negara, baik itu pejabat negara, warga negara, bahkan orang asing, wajib menaati hukum yang berlaku. Dengan demikian, norma hukum berlaku adil bagi semua warga negara. Selanjutnya, nah, apabila nih seorang melanggar peraturan, mengapa kita harus memberi hukuman? Kira-kira anak-anak bisa nggak ya menjawab pertanyaan ini? Ya, tentu. Apabila ada yang melanggar, barang siapa yang melanggar suatu aturan hukum akan dikenakan yang namanya sanksi. Sanksi biasanya disebut dengan hukuman, yaitu suatu pengenaan dengan kekuasaan memaksa, sesuatu yang tidak dikehendaki, tidak menyenangkan atas individu atau kelompok, atau kelembagaan badan hukum tertentu sebagai imbalan atau ganjaran atas perbuatan yang dinilai melanggar norma hukum yang berlaku. Nah, sanksi ini ada
sanksi ini, alasannya untuk memberikan sanksi, yang pertama ada pembalasan atas kesalahan, yang dua itu penjeraan atau baik yang bersifat umum ataupun untuk pelaku. Nah, penjeraan ini maksudnya apa sih? Penjeraan ini maksudnya dengan hukuman atau dengan sanksi tersebut, misalkan kurungan atau denda, itu memberikan efek jera kepada pelaku bahkan masyarakat umum tentunya. Nah, selanjutnya juga ada yang namanya rehabilitasi, ada tidak mengulangi kesalahan, terus kemudian ada mengisolasi pelaku. Nah, mengisolasi pelaku ini tujuannya adalah untuk mencegah melakukan lagi kesalahan yang membahayakan orang lain. Nah, apa sih sanksi-sanksinya? Nah, ini dia. Sanksi-sanksinya dari yang ringan sampai yang berat. Kalian bisa lihat sendiri ya. Yang ringan tuh apa? Ada teguran, denda, dan penjara. Nah, makin ke atas itu makin berat. Yang terakhir adalah pidana mati. Nah, pidana mati ini beberapa waktu lalu itu terjadi untuk kasusnya udah memakai, pengedar, terus habis itu pengedar narkoba biasanya. Nah, selanjutnya, apakah ada pertanyaan sampai sini? Jika tidak ada pertanyaan, jika ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah atau kalian bisa DM di Instagram @tami TAMMYPBI, atau kalian bisa email Miss Tami di utamif370@gmail.com. Nah, sampai sini dulu ya pertemuan kita. Miss Tami ucapkan terima kasih. Nah, jangan lupa ya videonya untuk di like, komen, share, and subscribe supaya Miss Tami bisa lebih semangat untuk membuat konten-konten yang lainnya. Terima kasih ya. Sampai sini dulu perjumpaan kita. Mohon maaf apabila Miss Tami ada kesalahan maupun perbuatan maupun ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.